Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permata Putri dari kelas manajemen 22A dengan nomor NPM 22411043. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rumus dan perhitungan rasio keuangan. Yang pertama, pengertian rumus dan perhitungan rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu alat analisis keuangan yang dapat menjadi tolak ukur atau parameter dalam menilai kinerja suatu perusahaan, khususnya dalam efisiensi penggunaan sumber daya serta pengelolaan keuangan. Rasio keuangan dihitung melalui beberapa komponen penting yang ada pada laporan keuangan, seperti laba rugi, arus kas, neraca, dan sebagainya. Selain menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja perusahaan atau bisnis, rasio keuangan juga sebagai finansial rasio seringkali digunakan sebagai data pendukung dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya data ini, pihak manajemen dapat memprediksi langkah yang tepat dan sekiranya yang terjadi di masa yang akan mendatang. Jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, likuiditas. Mengukur kemampuan suatu bisnis untuk mencakupi kewajiban keuangan jangka pendek. Rasio likuiditas terbagi menjadi 3 jenis, diantaranya yang pertama, rasio lancar. Rasio yang membandingkan antara aset lancar dengan liabilitas lancar atau kewajiban jangka pendek. Yang kedua, rasio cepat. Rasio yang menghitung kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Yang ketiga, rasio kas. Rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas jangka pendek dengan kas yang dimiliki. Rasio solvabilitas. Mengukur kemampuan suatu bisnis untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang. Beberapa rasio solvabilitas yang umum digunakan antara lain: 1. Rasio hutang terhadap ekuitas. Rasio yang membandingkan total hutang dengan ekuitas. 2. Rasio utang terhadap aset. Rasio yang mengukur jumlah aset perusahaan yang dibiayai oleh kreditur. Jika rasio ini tinggi, maka bisa dikatakan perusahaan tersebut memiliki kelemahan secara finansial, di mana mereka cenderung bergantung kepada hutang. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan suatu bisnis dalam menghasilkan profit dalam penjualan. Beberapa rasio profitabilitas yang umum digunakan. Yang pertama, rasio laba kotor. Rasio yang menghitung laba kotor sebagai persentase dari penjualan. Kedua, rasio laba bersih. Rasio yang menghitung laba bersih sebagai persentase dari penjualan. Yang ketiga, rasio laba operasi. Rumus rasio yang digunakan untuk menghitung pendapatan laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan. Rasio aktivitas mengukur efisiensi suatu bisnis dalam mengelola aset perusahaan. Beberapa rasio aktivitas yang umum digunakan antara lain: rasio perputaran piutang. Rasio yang mengukur berapa kali piutang perusahaan berputar dalam 1 tahun. Kedua, rasio perputaran persediaan. Rasio yang mengukur berapa kali persediaan perusahaan berputar dalam 1 tahun. Ketiga, rasio perputaran aktiva tetap. Rasio yang mengukur dan mengevaluasi kinerja perusahaan dalam memanfaatkan aktiva tetap untuk meningkatkan penjualan. Keempat, rasio perputaran aktiva total. Rasio ini mengukur aktivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aktiva terhadap penjualan yang dihasilkan. Yang kelima, rasio perputaran retara tagihan. Rasio yang digunakan untuk mengukur lemahnya waktu yang digunakan bagi perusahaan untuk menerima tagihan dari konsumen dalam 1 tahun. Keenam, rasio perputaran modal kerja.
Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat perputaran modal kerja bersih. Rumus perhitungan rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas. Kurs ratio atau aset lancar bagi aset kewajiban lancar kali 100%. Quick ratio. Kas tambah piutang tambah efek lancar bagi kewajiban lancar kali 100%. Rasio solvabilitas. Debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap ekuitas. Total hutang bagi total ekuitas dikali 100%. Debt to asset ratio atau rasio hutang terhadap aset. Total hutang dibagi total aset kali 100%. Rasio profitabilitas. Gross profit margin atau rasio laba kotor dengan laba kotor bagi pendapatan kali 100%. Net profit margin. Rasio laba bersih. Laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%. Rasio aktivitas. Rasio perputaran persediaan dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Rasio perputaran piutang. Penjualan bagi piutang usaha. Rasio perputaran total aset. Penjualan dibagi total aset. Contoh penerapan rasio keuangan. Pertama, panduan awal. Kita bisa melihat laporan keuangan tahunan dan ingin mengetahui seberapa sehat bisnis tersebut. 2. Pilih rasio keuangan. Tentukan jenis rasio keuangan yang ingin digunakan. Hitung rasio keuangan. Masukkan data ke dalam rumus dan hitung rasio keuangan. Interpretasi hasil. Interpretasi hasil rasio keuangan untuk menilai kesehatan bisnis. Masukkan dalam laporan. Masukkan hasil rasio keuangan ke dalam laporan keuangan kita. Interpretasi rasio keuangan. Interpretasi rasio keuangan adalah proses menganalisis dan menafsirkan nilai risiko keuangan yang telah dihitung untuk mereview laporan keuangan perusahaan. Rasio keuangan yang buruk. Jumlah kedalaman kas rendah menandakan kesulitan membayar hutang pendek. Rasio keuangan yang baik. Rotasi aset tinggi menandakan efisiensi dalam mengelola aset. Rasio keuangan yang terbaik. Margin laba kotor yang tinggi menandakan bisnis tersebut menghasilkan keuntungan dari penjualan. Sekian, terima kasih.